Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan memungkinkan kita boleh ada berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Pujian dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini. Karena perkenanan Tuhan saja, Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 2 Timotius pasal 2, ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-20, firman-Nya berkata demikian. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita dipakai untuk maksud yang mulia. Saya percaya kita semua berkerinduan dan berkeinginan supaya kita dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia. Di sini Paulus memberi suatu gambaran dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga ada dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Itulah suatu gambaran kehidupan ketika kita dipercaya, dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia. Lalu pertanyaannya adalah, apakah yang dituntut dari kita? Kalau kita mau dipakai untuk maksud yang mulia, ada syarat yang dituntut Tuhan bagi kita. Yang pertama dalam ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Jadi hal yang pertama supaya kita dipakai untuk maksud yang mulia, maka kita dituntut untuk menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Itu berarti sama dengan kita harus membuang hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Dan kita belajar untuk kita menjalani hal-hal yang tidak jahat. Hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, maka kita pantas dan layak dipakai untuk maksud yang mulia. Jadi mari kita terus belajar untuk menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Yang kedua, dalam ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Saya melihat namanya keadilan, kesetiaan, kasih dan damai yang harus kita kejar. Kalau saya ringkaskan itu adalah mengejar karakter yang baik. Jadi kalau kita mau dipakai untuk maksud yang mulia, maka kita harus mengejar karakter yang baik. Kita harus mengejar supaya kita punya gaya hidup yang baik. Yaitu yang ada keadilan, ada kesetiaan, ada kasih, ada damai. Itu bagian dari karakter hidup kita yang harus kita punyai supaya kita layak dipakai untuk maksud yang mulia. Jadi berkarakter hidup yang baik itu sesuatu yang sangat penting dan menjadi suatu prasyarat yang mutlak bagi saudara dan saya supaya kita dipakai untuk maksud yang mulia. Yang ketiga, supaya kita dipakai untuk maksud yang mulia, ayat 23 sampai 26. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak,
Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Hindarilah hal-hal yang dicari-cari yang bodoh, yang menimbulkan pertengkaran. Jadi hal yang ketiga yang dituntut dari kita supaya kita dipakai untuk maksud yang mulia, maka kita harus menghindari hal-hal yang menimbulkan pertengkaran. Hal-hal yang menimbulkan permusuhan. Yaitu apa yang namanya soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Jadi kita belajar supaya kita memenuhi syarat, layak dipakai untuk maksud yang mulia. Maka kita harus menghindari hal-hal yang menimbulkan pertengkaran. Apakah itu hal-hal yang bodoh, hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak guna, hanya hal-hal yang sifatnya membuat permusuhan, kita harus buang. Kita harus tinggalkan, kita harus jauhkan dalam hidup saudara dan saya, supaya kita qualified, memenuhi syarat untuk dipakai untuk maksud yang mulia. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami dipakai untuk maksud yang mulia. Kami rindu supaya kami layak dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia. Karena itu tolonglah kami, supaya kami menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Tolong kami supaya kami terus mengejar karakter yang baik. Dan tolong kami supaya kami menghindari hal-hal yang menimbulkan pertengkaran. Roh yang Kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.